Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, muallimin, muallimat Mufid Islamic Academy yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga dari level ke-10 Mufid Islamic Academy. Kita masih membahas sebab-sebab yang membuat seseorang bisa futur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di dalam masalah ini adalah menuntut ilmu agama. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Sebab yang ke-6. Sebab yang ke-6 yaitu tangga mentok. Yang saya maksud dengan tangga mentok ini adalah proses belajarnya itu seperti tangga yang tidak ada lagi pintunya setelahnya. Jadi hanya cuma berusaha untuk menapaki satu tangga, dua tangga, kemudian berhenti. Atau bahkan kadang-kadang mundur, ngulang lagi. Sebagai contoh, biasa orang kalau buka kelas bahasa Arab, itu kan kalau pertama kali pembukaan biasanya ramai. Ya. Begitu pertemuan ketiga, keempat, itu kan karena di pertemuan kedua mungkin sudah ada yang tidak hadir, mulai masuk di pertemuan ketiga mulai bingung. Pertemuan keempat dia ragu, perlu gak ya saya datang? Karena ternyata di pertemuan ketiga sudah bingung. Maka ketika masuk pertemuan keempat dia ragu, kayaknya gak ada gunanya juga saya datang. Hingga kalau pertemuan pertama anggaplah dihadiri oleh 50 orang, biasanya pertemuan keempat itu sudah mulai jadi 40-an. Ya kan? Di sini kita bisa lihat sebagian hal yang bisa membuat orang kehilangan semangat belajar adalah ketika dia mulai merasa dirinya itu mentok. Ketika nanti di pertemuan ke-10, ke-11, bahkan sudah ke sekian puluh, kadang-kadang murid yang tadinya 50 berubah hanya jadi 5 misalnya. Dan 5 ini pun bisa jadi misalnya yang semangat belajar itu 4. Sedangkan yang benar-benar nangkap dan pintar 1. Di situ mungkin Ustadz sudah mulai rasa bosan. Ya, makanya kita dapati ada sebagian yang mereka membuka kelas bahasa Arab, begitu murid sangat sedikit, maka akhirnya kelasnya dibubarkan. Untuk masuk ke kelas bahasa Arab berikutnya harus ngulang dari awal lagi. Akhirnya 5 ini ngulang lagi. Ya udah deh, ngulang. Tahun berikutnya terjadi lagi. Sama lagi. Habis itu ngulang lagi. Jadi mereka ini kayak tangga, circle-nya bukan tak 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 kemudian ada pintu baru kemudian buka. Dari mereka tak 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 turun lagi tak 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 tak. Jadi bolak-balik kayak tangga mentok. Dan ini salah satu dari hal yang sangat membuat orang jadi bosan, ya, dan akhirnya malas belajar. Dan ini bisa menjadi masukan untuk kita semua, para asatidzah, para ulama, kemudian para muallimin, muallimat di madrasah, di ma'had, termasuk dari Mufid Islamic Academy. Kadang ketika kita mulai membuka satu pengajian atau membuka kelas bahasa Arab, membuka kelas tertentu, kemudian ternyata gurunya sendiri yang akhirnya bosan. Ya. Memang ini tantangan. Kita tidak bisa mengharapkan kaum muslimin semuanya mengikuti proses belajar mengajar itu lancar sampai selesai. Diharapkan semuanya pintar dan tidak ada yang absen misalnya. Ya, dan inilah kita dapati kenyataannya di masyarakat. Paham ya? Berikutnya. Poin ke-7, tidak ada saluran ilmu. Ya. Termasuk diantara yang bisa menghilangkan atau mengurangi semangat belajar adalah setelah belajar tidak ada saluran ilmunya. Ya. Kemarin kita jelaskan tentang perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Al-ilmu la ya'dihilu syai'un liman sahhat niyatuh. Ilmu termasuk di antara amalan yang paling utama yang tidak tertandingi dengan amalan yang lain bagi siapa yang benar niatnya. Bagaimana benar niatnya kemarin? Berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Kebodohan dari diri sendiri dan orang lain itu diniatkan untuk kita buang, ya kan?
Dan mau tidak mau effort dalam belajar akan lebih ketika seseorang meniatkan untuk mengangkat kebodohan bukan hanya dari dirinya tetapi juga dari orang lain. Dan ini sebagai pelengkapnya ada di nomor 7, yaitu manakala seseorang belajar lalu tidak ada saluran ilmunya, biasanya lama-kelamaan dia bosan sendiri. Kita dapati misalnya sebagian ikhwan belajar itu 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Tapi karena dia belajar buat dirinya sendiri, tidak ada salurannya, maka seperti ember yang airnya itu tidak pernah dikeluarkan. Apa yang kemarin kita bilang di dasarnya? Ada lumut berkerak. Ya, itu ibarat orang belajar tapi tidak keluar ilmunya, tidak pernah disalurkan kepada orang lain. Ya, karena tidak ada saluran seperti ini, lama-kelamaan hanya mengerak di kepala. Dan lama-kelamaan membosankan untuk mencarinya dan menambahnya. Bisa dipahami ya? Nah. Afwan Ustaz, mau izin bertanya Ustaz. Boleh. Untuk mencari saluran ilmu itu seperti apa Ustaz? Baik. Bagi orang-orang yang memang sudah punya kapasitas yang cukup, kita nggak bilang komplit. Ya. Tidak bilang paket komplit. Karena sebagian ulama ada di antara ilmu-ilmu yang mereka luput. Seperti sebagian ulama ada yang tidak begitu cakap dalam ilmu waris, ada. Ya. Tapi nggak apa-apa. Para ulama saja demikian, apalagi kita. Kalau nunggu paket komplit baru kemudian mau ngajar, maka insya Allah nggak ada dakwah. Oh iya. Siapa dari kita yang punya paket komplit sebagai penuntut ilmu di Indonesia? Ya. Nah, tidak perlu menunggu sampai paket komplit, tapi paket cukup untuk mengajar, maka kita bisa mengajar. Ya kan? Seperti orang yang keluar dari pondok, pulang dari sekolah tinggi ilmu agama Islam, pulang dari universitas Islam, baik di Madinah, di Riyadh atau lainnya. Mereka pulang lalu kemudian mereka dengan ilmu yang mereka sudah dapat, mereka mengajar. Itu ada saluran ilmu. Bagi kita yang mungkin belum sampai pada taraf demikian, seperti kita yang mungkin dalam seminggu mengikuti kajian para ustadz di masjid-masjid, kita bilang mulazamah. Mulazamahnya 1 minggu 3 kali, seperti antum kan sama anak 3 kali. Ya. Maka di antara saluran ilmunya adalah 1, coba bikin kajian keluarga. Misalnya antum kan punya anak, punya istri. Antum memprogramkan misalnya setiap Jumat subuh, atau karena antum kerja di lokasi, setiap saya off hari Senin, Rabu, Jumat, Ahad duduk sama bapak. Ya kan? Antum duduk sama istri antum, sama anak antum. Kemudian kajian keluarga. Meskipun mungkin kadang-kadang kita jadinya bercandaan kadang-kadang ya. Iya. Kalau di rumah. Tapi Masya Allah bapak anak dulu, zaman anak kecil, bapak itu bisa menempatkan keseriusan pada tempatnya, canda pada tempatnya. Jadi kami sering kali dikumpulkan setelah selesai sholat. Kemudian bapak mengumpulkan kami, anak-anak, terus istri, mama anak maksudnya, adik anak yang perempuan sama mama. Kemudian bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di jam-jam Satria Baja Hitam, di jam-jamnya Sensei ya, zaman dulu ya. Maksudnya tahu Sensei ya, Satria Baja Hitam. Di jam yang pengennya otak kita ini, aduh saya itu pengen nonton TV gitu. Tapi orang tua strict. Ini jam bapak mau bicara. Bapak dengan keterbatasan ilmu yang ada di zaman itu, yang dia sudah dapatkan dari pengajian-pengajiannya, bapak menceramahi kami. Sharing tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Menceritakan pengalaman dia sendiri waktu zaman bapak itu masih kecil, atau zaman bapak sudah mulai masuk SMA, bagaimana bapak dengan ibunya, ya kan, dengan orang tuanya. Kemudian bapak misalnya menceritakan cerita-cerita yang menjadi pengalaman hidup buat di-sharing kepada anak-anaknya. Ya, ini bagian dari saluran ilmu. Contoh yang lain misalnya kita bisa bicara depan umum, groginya sudah hilang, kemudian kita bicara nanti kadang-kadang di khutbah Jumat. Apa yang dibawakan? Yang dibawakan adalah yang sudah dipelajari.
Mungkin kalau ada yang bertanya, Ustadz apakah bisa saya berkhutbah atau berceramah di depan masyarakat sementara saya belum bisa membaca kitab gundul? Maka jawabannya tergantung mad'u antum siapa, kemudian lingkungan antum seperti apa. Contoh, sebagian teman-teman yang kerjanya di tambang, kerjanya di migas, kan tidak mesti selalu ustadz itu bisa datang untuk ngisi pengajian atau khutbah Jumat. Sementara di lokasi tambang ada masjid. Ya kan? Kadang tambang itu kan jauh. Seperti kita nih, dari Balikpapan menuju tambang itu kadang jauh. Tidak semua ustadz mau. Dan tidak semua ustadz bisa. Nah dari teman-teman, ya daripada nanti yang naik di atas mimbar orang-orang yang tidak paham agama, mendingan kita, meskipun kita belum pandai dalam membaca kitab gundul, tetapi yang kita sampaikan kepada teman-teman atau jamaah yang hadir, itu adalah pembicaraan yang sesuai dengan sunnah. Ya, sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari dengan ustadz-ustadz kita. Itu bagian dari menyalurkan ilmu. Contoh yang lain misalnya menjadi tim ilmiah asatidah. Baik menjadi tim penulis, tim korektor, tim pembaca kajian, kemudian menjadi tim mu'alimin mu'alimat bila dibutuhkan untuk kelas-kelas tertentu. Sebagai contoh, istri Ana membuat kelas khusus ibu-ibu lansia. Ya, jadi pesertanya semuanya wanita lanjut usia. Kalau mengharapkan misalnya Ustadz Mufli sebagai pembina Yayasan Mufid untuk mengisi, Ana nggak ada waktu juga. Karena tiap hari pekerjaan bukan cuma sekedar ngisi-ngisi kajian. Ada yayasan yang perlu diatur, ada yang perlu konsultasi, ada jadwal begini, jadwal begitu, ada potongan video pendek yang mau diedit, ada video kajian kemarin mau ditayangkan dan seterusnya. Jadi Ana juga tidak ada waktu. Istri juga tidak bisa selalu mengajar. Dikarenakan misalnya kelasnya banyak, ada paralel beberapa angkatan. Di situ teman-teman yang kita latih sebagai mu'alimin mu'alimat Mufid Islamic Academy, mereka yang dipanggil diberdayakan. Ya, ini beberapa mu'alimat di MIA, Mufid Islamic Academy, kita tunjuk yang bagus bahasanya, yang pandai atau cakap, ya, yang paham materi-materinya. Kita suruh mereka ngajar MIA level 1. Dicari Hilyah Thalibul Ilmi. Iya, Hilyah Thalibul Ilmi kita suruh ngisi. Insya Allah mereka paham. Atau nggak disuruh ngafal, tapi pakai kitab. Hadirin juga pakai kitab. Sama seperti kita MIA tapi offline gitu. Dan hanya lansia. Ya, dan karena kita keterbatasan dari sisi tenaga pengajar, ya tidak masalah kita salurkan kemampuan mu'alimat untuk mengisi muslimah yang lansia. Toh lansia kalau dikasih kitab gundul juga nggak paham. Iya. Ya kan? Malah ketinggian. Selain ketinggian malah mungkin nanti mereka bosan. Ngomong apa ini? Baca kitab gundul. Ana pernah dapati ada keluhan demikian. Pernah Ana menemani seorang ustadz ngisi kajian. Kemudian ustadz tersebut banyak membaca kitab. Setelah itu Ana dikirim SMS. Tolong carikan ustadz yang tidak terlalu banyak bahasa Arabnya. Karena kami juga bingung. Tidak bisa paham katanya. Nah, berarti tergantung siapa yang kita dakwahi. Siapa mad'u yang sedang hadir. Ya, pada kadar-kadar tertentu ada ilmu yang cukup. Ya, kita tidak bilang pakai komplit. Cukup untuk ngajar, kita bisa suruh mengajar. Itu caranya untuk bisa menyalurkan ilmu. Berikutnya yang terakhir. Poin yang berikutnya, masalah rumah tangga atau masalah muamalah dengan sesama penuntut ilmu, bahkan dengan gurunya sendiri. Ya. Ini juga sesuatu yang realita. Wakil di tengah-tengah kita. Di antara yang bisa menghilangkan semangat orang dalam belajar adalah manakala terlalu banyak masalah. Kan kalau orang banyak masalah itu tidak bisa fokus. Akhirnya duduk itu orang bilang pandangannya kosong, serba salah. Ya, ustadznya nanya dia blank, gitu ya. Coba Lutfi apa? Ngeblank gitu, kan kelihatan orang yang tidak fokus. Apa di antara sebab orang tidak fokus? Di antaranya banyak masalah, banyak pikiran. Contoh masalahnya, pertama masalah rumah tangga. Berapa banyak kita dapati suami istri kalau mau jelang pengajian terus mereka tengkar, nggak jadi datang. Ya, mungkin ini ada yang nonton ketawa-ketawa juga karena merasa kadang-kadang.
Ya. Pernah Anda dapati ada ikhwan, ya peserta Mia juga. Ya, Anda tanya, antum kemana? Kok nggak ada? Biasanya depan. Ya, dia tadi gini. Tapi Anda paham. Lama-lama Anda Pancing. Ya, Anda bilang ini pasti kayaknya tengkar sama istrinya. Baru dia cerita, iya Anda tadi tengkar sama istri. Istri ngambek Ustaz, nggak mau lagi pergi kajian. Gara-gara ketiduran nggak jemput istri. Sehingga istri jalan berkilo-kilo untuk pulang. Tak dijemput sama suami. Jadi kadang-kadang masalah rumah tangga itu bikin gak jadi kajian. Jadi males gitu. Dan kalau masalah ini berlarut terus menerus, lama-lama akhirnya membuat futur satu atau bahkan dua-duanya di antara mereka. Maka kalau teman-teman ada masalah rumah tangga, itu jangan dipupuk. Ya. Jangan mau tidak teguran sama istri 3 hari, bahkan 3 minggu, bahkan 3 bulan. Ya. Kayak betah gitu. Karena itu insya Allah akan menghilangkan semangat kita dalam beribadah, terutama juga menuntut ilmu. Contoh yang lain adalah masalah sesama teman. Kalau tadi masalah dengan orang rumah, ini masalah luar rumah, tapi dengan orang-orang yang kita hari-hari bergaul dengannya. Contoh, Lutfi ngutang sama Rifki. Sampai jatuh tempo karena belum ada duit, akhirnya Lutfi ngutang sama Ezra untuk nutupi hutang ke Rifki. Ya, ketika Ezra sudah nagih juga dan jatuh tempo, Lutfi ngutang sama Bima supaya nutupi utangnya ke Ezra gitu. Orang bilang gali lubang, tutup lubang. Itu insya Allah, dan pada realitanya demikian, membuat si pelaku jadi hilang semangat belajarnya. Kita dapati ada sebagian ikhwan yang ketika mereka sudah terjerat dengan hutang piutang, ngutang sini, ngutang sana, gali lubang, tutup lubang, akhirnya malu untuk datang ke kajian. Kenapa malu? Nanti ketemu sama yang A, B, C, D tadi. Nanti ketemu sama ini ditagih, ini sama ini ditagih. Atau ketika dia sudah datang, dia sudah feeling kayaknya ini sudah sama-sama tahu nih. Kamu jangan mau gaul sama si fulan itu, karena itu suka ngutang-ngutang. Ya, dia merasa tidak nyaman juga untuk berada di pertemanan kajian itu. Lebih menakutkan lagi kalau nanti sampai di parkiran, lalu ternyata di dekat motornya semua orang sudah pada nunggu. Masing-masing mau minta duitnya. Akhirnya jalan pintas satu-satunya adalah ndak usah kajian sekalian. Daripada kejar-kejar orang. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah yang ngutang saja yang kehilangan semangat belajar? Jawabannya tidak. Ada kalanya justru yang punya uang yang jadi kehilangan semangat belajar. Ya, ketika mereka mendapati ada teman-temannya yang rajin kajian, tapi tidak amanah. Jadi merasa, kalau bahasa kita tuh ilfil. Ya, jengah dengan perilaku sebagian teman-teman. Pernah dulu ada seorang ikhwan sering kajian sama kita. Kemudian anak tidak dapati dia selama beberapa bulan. Akhirnya anak telepon. Pak, mana? Kok nggak pernah kelihatan? Dia bilang, Ustadz, kalau ke kajian itu nggak khusyuk katanya. Karena apa? Karena itu loh, ada salah seorang dari ikhwan di kajian itu utang sama anak 30 juta, nggak balik-balik. Katanya waktu pertama kali pinjam 2 minggu. Ditunggu seminggu, 2 minggu, akhirnya ditagih, nggak ada. Dikasih tenggat waktu 3 minggu, 4 minggu, sampai akhirnya sebulan, 2 bulan. Sekarang saya malas kalau ketemu dia. Gitu. Karena dia ada aja di kajian. Sementara saya mau ngeliat dia itu nggak khusyuk gitu. Berarti kan ini bisa merambat kepada yang punya uang juga. Ya, teman-teman kalau kajian sama anak kan kadang anak bilang, silakan kalau tidak kenal, kenalan sama kanan kirinya. Nah, pernah ada di antara mereka yang kemudian dari perkenalan di kajian itu bersambung sampai ke satu usaha, dimodali bersama, dijalani bersama. Biasanya orang kalau membentuk usaha di awal itu Masya Allah, nanti kita gini ya, ya oke sepakat, wah seneng. Begitu banyak duitnya, mulai masing-masing berpikir, kamu dapat berapa, saya dapat berapa. Lama-lama iri-irian. Atau tidak? Lebih kacau lagi nanti kalau ternyata terjadi kerugian, saling menyalahkan.
Ya, nah ketika mereka sudah mulai masuk dalam masalah, entah gara-gara banyak untung, entah malah gara-gara buntung, akhirnya menimbulkan masalah, dan itu bisa menghilangkan semangat dalam belajar. Yang ketiga tadi dicontohkan, masalahnya terjadi bukan antara dia dengan teman, melainkan dengan gurunya sendiri. Misalnya anak punya masalah sama antum. Misalnya anggap saja anak menegur antum di kajian. Rifki, ya kan? Antum mungkin merasa dipermalukan. Akhirnya antum tidak mau belajar lagi. Atau misalnya anak suruh antum menghafalkan sesuatu, tapi antum belum hafal. Yang lain sudah pada hafal. Akhirnya antum merasa malu. Antum tidak mau kajian lagi. Atau misalnya justru anak kalau kurang duit minta-minta terus sama antum. Sebagai seorang dai kan memang tidak selayaknya selalu minta-minta. Ya. Makanya para ulama itu sering memberikan saran agar para dai itu memiliki usaha sendiri supaya tidak selalu mengharapkan pemberian dari manusia. Tapi anggap saja misalnya anak nggak punya apa-apa, nggak punya usaha, apa-apa semua mengharapkan jamaah atau mengharapkan pemberian mukafaah dari berceramah. Jadi kemudian kalau kurang anak minta sama antum, besok-besok minta lagi, besok-besok minta lagi. Lama-lama kan antum jengah juga. Lama-lama jengkel, ini guru tapi kok suka menengadahkan tangan. Padahal kita disuruh katanya qanaah, katanya harus zuhud. Katanya kita ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Misalnya minta terus gitu. Lama-kelamaan kan antum malas belajar kepada dai-dai semacam anak ini nanti. Ya atau tidak? Lama-lama antum akan kehilangan semangat belajar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ada yang mau bertanya? Ya kita kan kalau bilang kalau mau ilmunya itu tetap bertahan, kita harus ada salurannya. Nah, tapi kalau kita misalnya belum tahu ilmu tafsir, belum tahu kaidah usul fikih, belum tahu apa, jadi apa yang kita ajarkan? Yang kita ajarkan adalah yang kita sudah timba ilmunya. Yang belum kita timba ilmunya, PR dulu kalau nanti kita ditanya. Ya atau tidak? Ya. Masa kita ngaji 10 tahun, 20 tahun, antum ngaji sama anak misalnya. Masa tidak ada satupun ilmu yang sampai kepada antum? Gak mungkin kan? Kan pasti ada. Misalnya pelajaran di sholat maghrib kan 45 menit. Dari 45 menit misalnya anak memberikan kepada antum 100 poin. Adalah 30 poin antum catat dan antum pahami. Ya kan? Ya. Nah 30 poin yang memang sudah jelas antum pahami, antum sampaikan. Bisa dipahami? Kepada siapa disampaikannya? Kepada, misalnya tadi antum sudah berkeluarga. Antum sampaikan kepada istri dan anak. Atau kalau antum punya mertua yang tinggal di rumah antum, atau orang tua tinggal di rumah antum kumpulkan istri, anak, mertua, orang tua. Kemudian antum bicara. Misalnya antum membuka kajian begini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan subuh hari ini, ayah akan menyampaikan hasil kajian dengan Ustadz Mufli Safitra di hari Rabu Bandara, Rabu kemarin. Babnya adalah sujud tilawah. Poin-poin yang kita dapatkan berikut ini. Pertama, sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah. Karena Umar bin Khattab itu kan antum tidak butuh usul fikih. Karena antum nggak disuruh istinbat hukum. Menyampaikan apa yang sudah dicatat itu aja. Iya. Ustaz ya. Antum juga nggak mesti baca kitab karena kitabnya walhamdulillah ada terjemahnya. Yang terjemahnya ketika kajian sama anak jaga agar terjemahnya kalau ada kesalahan kita koreksi. Kalau tidak ada kesalahan, tidak perlu dikoreksi. Dan alhamdulillah mungkin 95% tidak perlu koreksi. Sehingga teman-teman bisa baca aja. Ya. Di sini dikatakan di Ensiklopedia Salat jilid 1. Sunnah muakkadah. Karena Umar bin Khattab pernah pada satu Jumat beliau membaca ayat sajadah lalu kemudian sujud tilawah. Pada Jumat berikutnya membaca yang sama tapi tidak sujud tilawah. Dan Umar berkata, bila sujud maka itu lebih utama. Bila tidak maka tidak mengapa. Ini menunjukkan sujud tilawah hukumnya hanya sunnah muakkadah.
Poin kedua, siapakah yang disunahkan sujud tilawah? Yang disunahkan adalah 1. Qori, yaitu yang membaca. 2. Mustami'. 3. Sami'. Meskipun yang sami' tidak seperti hukumnya untuk mustami'. Siapa? Itu kan semua berapa banyak antum bisa sampaikan ke keluarga. Nanti kalau saya mau bertanya, katanya mertua antum, apa hukumnya kalau begini. Dan kita belum dengar dari ustadz-ustadz kita. Maka kita bilang, nah itu saya belum dengar, belum dapat ilmunya. Jadi PR dulu, nanti insya Allah di kajian Rabu yang akan datang, saya tanyakan dulu kepada ustadz. Siapa tahu ustadz nanti tahu. Ustadz-ustadz kalau ditanya apa semuanya mereka jawab? Ada kalanya mereka bilang, PR dulu, belum tahu, nanti kita cari, ya kan? Ya sudah, kita lakukan yang sama dengan para asatidzah. Jadi begitu tadi Anda bilang, tidak mesti selalu harus bisa baca kitab, tidak mesti harus mengerti kaidah dan lain-lain. Tergantung kepada siapa kita menyampaikannya, dengan kadar apa. Kalau kita hanya sekedar menukilkan kembali fawaid ilmu yang sudah kita dapat, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang ditanya dan kita belum tahu, cukup jawab, belum tahu, PR dulu. Gitu. Paham ya, Fi? Ini beda kalau teman-teman mau ngisi kajian. Jamaahnya banyak. Antum belum bisa baca kitab, beda lagi. Ya kan? Atau misalnya antum mau khutbah di tempat umum atau di masjid-masjid yang di situ banyak asatidzah yang mungkin punya kapabilitas lebih. Lah kalau misalnya antum tadi Anda contohkan kerja di tambang atau kerja di migas. Sementara teman-teman ini juga pada tidak belajar, yang belajar adalah antum. Maka antum boleh untuk mengisi daripada yang naik adalah yang belum belajar. Mendingan kita yang sudah belajar dengan kadar yang kita mampu. Begitu. Lebih bagus lagi kalau kita rekomendasi. Atau materinya antum susun dulu, lalu antum store kepada ustadz, lalu nanti ustadz yang approve. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Mufid Islamic Academy untuk level ke-10 di sesi yang ketiga. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam sesi yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.